Halo guys, kalian pernah dengar nama Gayus Lumbun kan? Buat anak-anak sekarang sih mungkin dia lebih sering terlihat sebagai pengamat hukum di televisi. Ya, karena pria bernama lengkap Profesor Dr. Topane Gayus Lumbun SHMH ini dulunya sempat jadi Hakim Agung di Mahkamah Agung periode 2011 hingga 2018. Dan selama periode itu, dia telah memvonis mati 13 orang para pelaku kejahatan keji yang terlibat dalam 9 kasus. 9 kasus yang ia vonis mati itu pun memang merupakan kasus-kasus yang viral di masanya. Berikut ini adalah 9 kasus tersebut. Pertama, kasus pembunuhan Siska Yofi di Bandung. Dalam kasus ini ada 2 pelaku, yakni Wawan dan Ade. 2 orang ini merampok Siska dan menyeret Siska dengan sepeda motor sejauh 500 meter hingga wajah Siska hancur. Tak cukup di situ, keduanya juga membacok Siska hingga tewas. Nah, di pengadilan, Wawan mendapat vonis paling berat, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Tapi di tingkat Mahkamah Agung, hukum Wawan diubah Gayus Lumbun dan 2 hakim lainnya menjadi hukuman mati. Kedua, kasus pembunuhan Suster Grace dan Pastor Herman yang sempat terpendam 10 tahun di Maumere pada 2013. Jadi Suster Grace ini 2 kali melahirkan anak Pastor Herman. Kelahiran pertama pada tahun 1999. Namun si bayi langsung dibunuh oleh Herman. Tahun 2001, Grace melahirkan lagi. Tapi bayi itu ditelantarkan Herman sampai si bayi meninggal. Nah, setelah melahirkan itu, Suster Grace mengalami pendarahan sampai akhirnya meninggal juga. Kemudian jasad Grace dikuburkan oleh Herman diam-diam. Awalnya tidak ada yang tahu dengan kekejian Herman ini. Sampai pada 2013, pacarnya Pastor Herman cerita kejadian itu ke berbagai pihak. Polisi pun menggali kubur ketiga mayat korban Herman tadi. Tapi anehnya, Pengadilan Negeri Maumere hanya menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Herman. Meskipun akhirnya oleh Gayus Lumbun vonis itu diubah menjadi hukuman mati. Ketiga, kasus pembunuhan ibu dan anak oleh Rahmat Awafi pada 2011 di Jakarta Utara. Rahmat menghabisi wanita bernama Hartati karena saat itu Hartati hamil anak hasil hubungan gelap dengannya. Usai bersetubuh dengan Hartati, Rahmat langsung membekap korban hingga tewas. Ternyata aksinya itu dilihat oleh anak perempuan Hartati berusia 6 tahun. Maka anak itu pun dibekap juga oleh Rahmat sampai meninggal. Bahkan jasad anak itu pun sempat disetubuhi Rahmat. Gilanya lagi, Rahmat membakar kedua korbannya itu lalu memasukkannya ke kardus dan membuangnya. Meski sudah sekeji itu, ternyata pengadilan negeri hanya memvonis Rahmat 15 tahun penjara. Dan ketika kasus itu naik ke Mahkamah Agung, Gayus Lumbun pun mengubah vonisnya menjadi vonis mati. Oke guys, untuk kasus lainnya tonton part berikutnya ya.